tugas kami yang komunitas harusnya ikut mendorong mereka, ikut terlibat, dan pemerintah yang mensupport. Kan dengan support pemerintah dia pasti akan ikut terlibat juga sebenarnya. Untuk terkait fasilitas itu sendiri, menurut saya itu penting sekali. Iya. Penting sekali, Bang. Karena akses buat menuju ke sana, Ya. gitu kan. Oke, selamat datang di podcast Ruang Bicara, tempatnya berbicara berbagai hal yang sifatnya edukatif dan inspiratif. Teman-teman, kita akan berbicara persoalan banyak hal. Tentu narasumber yang kita hadirkan ini luar biasa teman-teman, pengalamannya dan kemudian cerita-cerita tentang apa dan bagaimananya yang ingin dia buat di Sangatta, umumnya Kutai Timur, kira-kira begitu. Kita sapa dulu dan kita berkenalan lah. Apa kabar bro? Baik, Bang. Baik. Saya panggilannya apa nih? Andri aja. Andrea, Iya. oke. Bung Andri sehat aja, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bung Andri, mungkin pertanyaan pertama, kira-kira di Sangatta sudah lama kah tuh? Saya kalau di Sangatta mulai tahun 91. Lama juga. Kalau ngerokok aman bro, aman, Oke, siap. aman. 90 ya? 90 itu di Samarinda. Samarinda. 91-nya udah di Sangkima tempatnya. Berarti mengetahui betul kondisi Sangatta dari yang jalannya tanah sampai aspal tahu betul. Oke bro, di Sangatta sudah lumayan lama kawan-kawan. Aktivitasnya dalam konteks keorganisasian yang berkaitan dengan mungkin musik atau mungkin tentang alam, tentang pariwisata, apa yang kemudian hari ini yang digeluti itu, ditekuni itu? Kalau untuk hari ini kebetulan saya dipercayakan oleh teman-teman MTMA menjadi ketua region wilayah Kabupaten Kutai Timur. MTMA ini berarti yang My Trip My Adventure? Ya, My Trip My Adventure. Berarti di region Kutai Timur ya? Kutai Timur. Kutai Timur. Ya. Berarti dia itu masa apa itu? Masa periodenya itu 5 tahun, 4 tahun? 2 tahun aja, 2 tahun menjabat, nanti ada musda lagi, pergantian ketua lagi, atau melanjutkan melanjutkan kembali jabatannya. Biasanya begitu. Pemilihan juga dia. Pemilihannya. Berarti 2 tahun sekali ya? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Oke bro, tapi sebelum kita sampai mengulik lebih dalam ke sana, kan tadi sempat kita ngobrol tuh. Iya. Aktif di dunia musik lah. Benar. Nah, saya ingin dapat insight lah, pengetahuan, cerita, kira-kira kapan start bermain musik di Kutai Timur? Kira-kira tahun berapa itu start pertamanya itu? Kalau main musik itu udah dari kecil sih sebenarnya. Maksudnya suka nyanyi-nyanyi apa segala itu dari kecil. Melihat dari orang tua yang suka karaoke di rumah. Oke, sip. Terus di tongkrongan ngumpul sama teman-teman yang kebetulan dia itu salah satu guru juga di Samarinda, salah satu guru musik lah di Samarinda. Ada 3 orang waktu itu, saya sebut aja namanya, ada Roy, Pepeng. Oke. Yang kebetulan dia itu anak Sangkima. Jadi kumpul di sana, gitar-gitaran, akhirnya diajak ngeband. Kayak gitu. Lebih tepatnya masih zaman-zaman SMP lah. Itu di tahun 2005 2006 lah kalau nggak salah ya. Seingat saya sih seperti itu. Akhirnya belajar diajak main ngeband dari panggung festivalan dari panggung ke panggung waktu itu. Oke. Jadi kalau setiap Sangatta dulu itu yang paling terkenal dulu itu Swarga Bara Fair dulu. Swarga Bara Fair dulu. Tapi ikut nggak pernah menang waktu itu. Oke. Berarti startnya sekitaran 2005-2006 ya. Nah pada zaman itu kira-kira ya, karena di Sangatta kita bisa bayangkan pada tahun-tahun itu kan dengan fasilitas. Sudah adakah misalnya, ya kalau zaman-zaman orang dulu pengen ngeband misalnya nyewa di tempat band, sudah ada fasilitas? Sudah ada. Studio band itu sudah ada tahun segituan. Luar biasa. Sudah ada. Jadi kalau nggak salah 30 sejam. 30.000? Iya. Berarti sekarang naik sudah mungkin ya? 2 kali lipat sekarang. Oke. Menurut Bung Andri, dengan perjalanan yang panjang berkaitan dengan musik, apa komentarnya? Karena saya secara pribadi, saya orang awam nih, nggak tahu banyak tentang musik. Saya juga ngelihat itu jarang anak-anak muda, mungkin yang saya nggak tahu ini informasi, mungkin yang buat lagu, atau mungkin yang tampil-tampil, talent-talent,
hari ini di Sangatta Kutai Timur khususnya dia mulai berkurang atau dia selalu bertumbuh itu menurut Bung Andri bagaimana itu? Kalau menurut saya ada penurunan minat terkait masalah meningkatkan kualitas musik dari generasi musik yang ada di Kabupaten Kutai Timur sendiri, khususnya di Sangatta ya, karena wilayah yang paling saya ekspos itu di wilayah Sangatta aja. Iya, Memang ada beberapa yang memang sudah terekspor ke luar daerah. Contohnya kayak ada yang Mas Iwan tuh pernah membawa penyanyi yang terekspos sampai ke luar daerah, cuman nggak terkenal di Kabupaten Kutai Timur sendiri, padahal dia orang Kabupaten Kutai Timur sendiri. Nah, hanya saja belum selama ini tidak ada peningkatan. Saya kurang tahu seperti apa polanya pemerintah, bagaimana caranya meningkatkan minat musik kembali di daerah Sangatta khususnya, atau mungkin keseluruhannya Kabupaten Kutai Timur terkait masalah minat di musik ini. Karena dulu di zaman kami tuh berbondong-bondong setiap ada event festival yang diadakan oleh KPC ataupun yang diadakan dan didanai oleh pemerintah, kami selalu berbondong-bondong untuk ikut. Peserta itu bisa sampai 25-27 dulu itu. Mau itu yang bisa musik ataupun yang tidak bisa. Mereka tingkatan kepercayaan diri mereka untuk tampil di panggung itu lebih tinggi dibanding yang zaman sekarang. Jadi mereka lebih minder untuk main di panggung gitu, karena lebih pede. Mungkin sekarang itu lebih pede mungkin main di YouTube, di sosial media mungkin. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi penurunannya sih kelihatan ada penurunan terkait masalah perkembangan musik yang ada di perkembangan generasi musik yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini sendiri. Kayak gitu. Nah itu dia, tadi kan sudah disinggung bahwa ada talent-talent atau bakat-bakat mungkin karena mentalnya atau mungkin nervous di panggung, dia hanya nge-YouTube aja nih atau TikTokan, dia nge-live, dia main gitar terus dia nyanyi. Hal-hal itu sebenarnya baguskah atau kemudian perlu juga ada wadah atau ada bimbingan mungkin dari pemerintah atau mungkin dari kelompok-kelompok musik yang di Sangatta untuk mewadahi biar dari sisi mental ketika panggung secara offline, nah ini juga akan kuat juga sisi mentalnya. Nah itu perlukah seperti begitu, Bro? Oh sangat perlu, sangat banget perlu itu terkait masalah mental panggung, karena jago di kamera, Nah ya, belum tentu jago di mata penonton, kayak gitu. Karena pada saat kita live off air sama dengan kamera jauh berbeda performnya, gitu kan. Kita dituntut betul-betul, bahkan di situ jatuh keringat kita kelihatan. Gitu. betul Ya, betul. kan, dituntut. Betul, mental itu yang harus diasah sih sebenarnya untuk ketemu nyanyi di depan orang banyak, perform di depan orang banyak. Kalau di kamera kan ya kita merasa bahwa benda mati aja yang memperhatikan kita. Betul. Ujung-ujungnya kita expose, orang yang ngelihat kayak gitu. Nah, begitu tampil di halayak rame, di mata-mata penonton, gugup, akhirnya merusak perform, kayak gitu sih biasanya. Nah, Jadi menurut saya itu sangat penting. Nah itu dia. Saya di Sangatta ini kalau mungkin keliling jalan, apa bro kalau sambil ngerokok? Siap. Saya keliling ke Sangatta, mungkin di ruko atau di mana, saya belum pernah mendapati atau melihat misalnya ada kursus misalnya nyanyi, kursus main gitar atau kursus main drum. Nah kursus-kursus yang tiada ini, ataukah saya kekurangan informasi atau bagaimana? Perlukah kursus-kursus begitu supaya lebih terarah mungkin nyanyinya, lebih terarah mungkin main musik, dalam hal ini drumnya atau gitarnya? Menurut kita gimana, bro? Perlu. Dan setahu saya di sini sekolah musik itu baru satu. Tapi nggak tahu antusias dari teman-teman seperti apa. Yang ada di jalan menuju arah STQ, di belakang Indomaret, di kopi apa namanya di sini saya lupa, tapi ada satu aja yang saya tahu, sekolah musik, dan kebetulan guru drumnya itu teman saya juga. Terkait yang lain saya belum tahu, mungkin cuma drum atau ada alat musik lain yang dikursuskan di situ. Ada, dan itu penting
Penting menurut saya untuk mengetahui sekolah musik itu penting. Karena kita kan pahami juga bro, teman-teman mungkin yang teman-teman atau adik-adik yang seusia SMP, SMA kan bakat untuk musik, main gitar dan seterusnya kan tinggi betul animonya itu. Nah kalaupun ketiadaan dan kekurangan fasilitas kursus juga kan mungkin akan tidak terarah lah. Nah pertanyaan saya berikutnya, khusus di Sangatta adakah mungkin organisasinya atau mungkin komunitas yang berkaitan dengan musik tadi untuk mewadahi yang mungkin adik-adik yang SMP, SMA biar bakatnya lebih terasa lah, adakah kira-kira begitu? Kalau komunitas yang resmi tidak ada. Oh, oke. Kalau komunitas yang kalau saya bilang itu ya buatan tongkrongan doang, gitu loh. Ada dan itu berjalan kemarin sempat teman-teman musisi itu Sangatta Raya City, Sangatta Raya apa gitu, Sangatta Raya. Saya nggak ikut di dalamnya. Sempat mengadakan keliling Ramadan untuk menggalang dana ke orang-orang yang tidak mampu gitu. Ada aja, cuman tidak resmi. Bentuknya dia tidak resmi. Kebanyakan pola pikir teman-teman musisi di sini tidak mau terlibat di dalam politik. Tidak mau terlibat di dalam politik, padahal dia nggak sadar berkomunitas itu adalah politik sendiri gitu loh. Sebenarnya secara tidak langsung dia sudah terjun juga gitu. Itu aja sih. Iya. Ada tapi tidak resmi. Iya. Kan saya pernah lihat itu bro, di kalau nggak salah di TikTok atau di Instagram begitu ada pemuda yang main alat kesenian daerah itu, nggak tahu apa alat musiknya itu. Nah itu juga tentu viewersnya banyak betul itu. Nah kira-kira menurut bro ini pentingkah kemudian mengelaborasi juga kesenian-kesenian ataupun apa musik-musik daerah ini yang bertransformasi dengan dunia-dunia digital, hari ini perkembangan musik, perlukah hal itu dijaga juga? Perlukah support bimbingan dari pemerintah? Menurut kita gimana, Bro? Pastilah, pasti sangat penting untuk support pemerintah itu penting untuk perkembangan kualitas SDM sendiri di daerahnya gitu. Terkhususnya di musik pasti sangat berpengaruh dan mengkolaborasikan alat tradisional dengan alat modern itu udah sering. Ada sekarang pun ada bandnya band ini sama namanya itu kalau nggak salah Irfan itu dia berkolaborasi dengan Sape. Itu kan salah satu alat tradisional yang dipakai. Setiap manggung pasti ada sapenya. Dikolaborasikan dengan gitar, genre musiknya juga nge-rapper. Itu salah satu dia itu yang paling unik nih di setiap manggung. Kalau misalnya diajak manggung, diundang gitu. Pengkolaborasian terkait alat modern dengan alat tradisional itu sangat penting juga. Penting juga. Oke bro, misalnya kalau saya nih pergi biasanya nongkrong di Kopi Naik Kelas tuh, kan biasa deh live musiknya itu. Nah teman-teman atau saya secara pribadi juga bertanya-tanya ini, terlepas dari sampingan yang mereka lakukan kerjaan utamanya gitu. Menurut bro, bermusik di Sangatta bisa hidup nggak itu? Bisa banget bermusik di Sangatta itu. Bisa banget menghidupi keluarga bang. Nah itu dia. Nah bahkan kalau menghidupi keluarga kira-kira maksudnya bersumbernya dari mana? Apakah dia manggung ke manggung atau mungkin kemudian dia buat lagu atau seperti apa cara-caranya? Kalau jadi gini, pengkategorian musik di Sangatta ini saya sudah lihat ada dua. Jadi ada teman-teman entertain dan ada teman-teman yang festivalan ceritanya. Jadi kalau entertain itu dia harus ngejar ke panggung. Jadi kreativitasnya itu tidak dituntut banget untuk kreatif karena pasti dia udah ngejiplak lagu yang ada, dia bawakan ulang dengan versinya dia, kayak gitu. Dengan lagu tapi bagiannya tetap sama, maksudnya jenis intro, rap, song apa segala dia sama pasti dengan lagu yang aslinya kayak gitu. Itu entertain sifatnya bahwa lagu ini kita bawakan ulang. Nah berbeda dengan teman-teman yang ikut festivalan. Kalau festivalan itu betul-betul dituntut kreativitas, skill apa segala itu harus maksudnya
ditumpahkan ke dalam musik yang mau dibawakan nantinya, walaupun itu lagunya orang juga, cuman dia akan ngerubah lagu itu. Nah itu perbedaannya. Nah kalau untuk anak-anak festivalan, dia biasanya hanya ini tidak dia hanya per event aja dia ikut, jadi tidak bisa ikut cari duit di entertain. Dia bisa bermain di dalamnya itu, kalau mau dapat penghasilan itu pasti mengandalkan YouTube ya. Mengandalkan ini panggilan job yang panggung besar gitu, karena memang musiknya nggak seperti entertain yang easy listening, yang hangat kita dengar pada saat kita ngopi apa, nggak beda dia kayak gitu. Tadi kan disinggung baru berkenan dengan festival-festival di Sangatta ini. Nah, menurut Bro sendiri festival di Sangatta ini sudah menurun atau kemudian sudah musnah, sudah atau seperti apa menurut kita? Kalau sejauh ini terakhir kemarin itu ya ada Skaltim, tapi itu pun kalau saya bilang pesertanya sedikit, jadi saya bilang sudah nggak ada aja sih, sudah nggak ada yang namanya festival yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini yang berkualitas. Nggak ada sudah. Jadi teman-teman itu takut nih, termasuk generasi penerus musisi ya saya bilang, musisi yang ada di Kabupaten Kutai Timur itu males kalau misalnya dia tahu ini festivalan gitu. Karena memang yang dituntut bahwa skill yang dituntut, kreativitas yang dituntut di dalamnya kayak gitu loh. Ya walaupun mungkin tidak banyak penontonnya, tapi dengan juri saja yang menonton itu bikin keringat kita jatuh gitu. Karena kita dituntut sempurna untuk menampilkan lagu yang kita mau bawakan kayak gitu. Walaupun cuma 2 lagu kayak gitu, biasanya disuruh bawa 2 lagu doang. Tapi ya pressure-nya itu berbeda dengan kita ngebawakan lagu entertain gitu. Nah, karena kita lebih enjoy kalau bawa lagu entertain, sudahlah enjoy gitu. Kalau festival kita itu betul-betul treatmentnya saja sudah berbeda. Betul. Treatmentnya saja kalau festival kita dituntut itu sebelum manggung harus rutin latihan. Kalau bisa itu kayak minum obat, sehari itu 3 kali kalau bisa. Kayak gitu, dituntut untuk selalu ketemu, harus betul-betul kompak. Jadi betul-betul beda pressure terkait masalah entertain dengan festival. Itu dia. Dan festival yang ada di Kabupaten Kutai Timur sekarang udah tidak ada. Wah. Jadi oke Bro, kalau memang ya ini bahasanya ngeri-ngeri sedap kan kalau tidak ada. Nah, sehingga dia menjadi ada itu kira-kira dimulai dari mana? Dimulai dari komunitas atau teman-teman perorangan, atau kemudian harus ada lagi bimbingan dan kemudian dorongan lagi dari pemerintah biar muncul lagi semua ini hidup lagi. Bagaimana menurut kita? Lagi-lagi saya tidak bosan ini mengatakan bahwa peranan pemerintah di sini sangat penting. Dorongan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas musisi yang ada di Sangatta itu sangat penting. Kayak gitu dulu. Menurut saya ya, timbulkan kembali event-event yang ibaratnya menurut kita itu sudah nggak segar, tapi kita segarkan dengan pola-pola yang dimiliki oleh teman-teman yang terdahulu mungkin, atau bisa konsultasi dengan orang-orang yang memang sudah berlaku di dalamnya sudah lama, walaupun dia bukan pelaku musisi tapi dia pengamat musik, dia ngerti harus seperti apa memajukan musisi yang ada di Kabupaten Kutai Timur itu sendiri gitu. Dan memang harus ada dorongan juga, pemerintah akan bergerak ketika ada dorongan dari masyarakat kan. Nah memang harus ada dorongan dari komunitas-komunitas tongkrongan yang memang harus ngebuat event itu gitu. Nah iya, ya itu Bro, artinya saya mensupport juga supaya festival itu akan tumbuh daripada kemudian adik-adik kita yang mungkin SMP, SMA, daripada mungkin minum-minuman keras, daripada balap-balapan, mending terarah lebih yang baik lah kira-kira begitu. Pertanyaan saya Bro, kira-kira menurut Bro ini di Sangatta lah khususnya atau Kutai Timur umumnya, siapa yang kemudian menjadi patron atau kira-kira dedengkotnya lah? Oh ini kayaknya yang kita panutan untuk musisi di Sangatta ini siapa Bro kira-kira itu? Kalau gampang sih, pasti kita akan ngelihat teman-teman yang ada teman saya sih. Teman saya itu udah 3 kali the best gitar selama ikut festival yang ada di Kabupaten Kutai Timur, namanya Freddy. Ya menurut saya dia bisa dijadikan patokan terkait masalah festival. Terus ada juga teman saya gitaris juga, namanya Roy. Dia juga dedengkot festival, dia juga salah satu guru gitar yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan juga salah satu pemain gitar yang hebat yang ada di Kabupaten Kutai Timur, memiliki skill yang sangat luar biasa lah gitu loh. Karena di sini tuh minim sekali pemain gitar
minim sekali pemain gitar. Kalau drum masih banyak, gitar yang susah. Nah makanya itu yang harus kita timbulkan terus. Kita gaungkan terus, ayo bermusiklah gitu loh. Itu dia. Sebenarnya. Dan chord-nya itu banyak kok sebenarnya. Maksudnya yang kita mau kita jadikan tolak ukurnya itu bahwa untuk di Sangatta sendiri ini tuh banyak, cuman nggak muncul aja mereka, nggak ada wadahnya aja muncul. Kayak Erik itu hebat juga. Erik itu punya relasi sampai ke ibu kota provinsi kita Samarinda. Ibaratnya cuman dia nggak mau terlibat aja di dalamnya gitu sebenarnya. Nah, tugas kami yang komunitas harusnya ikut mendorong mereka, ikut terlibat, dan pemerintah yang mensupport. Kan dengan support pemerintah dia pasti akan ikut terlibat juga sebenarnya untuk mengembangkan musisi-musisi yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini sendiri gitu loh. Dulu terakhir saya ikut festival yang paling rame itu di 2015 di STQ. GMKT yang bikin waktu itu. Itu pesertanya sampai 27 peserta. Bontang pun dulu sampai berbondong-bondong ke Kutai Timur untuk ikut festival karena memang hadiahnya luar biasa di sini. Tapi karena membludaknya peserta di Kabupaten Kutai Timur, jadi tidak diikutkan wilayah lain, khusus wilayah Kabupaten Kutai Timur sendiri waktu itu. Nah, sehabis itu sudah tidak ada ketertarikan terkait masalah festival. Mungkin karena dunia entertain lebih menjanjikan, jadi banyak teman yang lebih senang terjun ke dunia entertain kayak gitu. Dunia yang jiplak lah kalau bilang kan, ibaratnya lagu orang dinyanyikan di panggung dengan dengan susunan bagan yang sama gitu. Nah itu dia bro, menarik apa yang tadi disampaikan, diceritakan. Kira-kira nih, sudah ada ndak teman-teman musisi Sangatta yang rekaman ini? Oh sudah. Banyak juga? Banyak. Biasanya mereka ngerekam di mana? Di Sangatta? Ada yang di Sangatta, ada juga yang di luar daerah. Kalau untuk Sangatta kualitas mixingnya belum bagus. Itu berpengaruh untuk pendengar kan. Jadi mentok-mentok itu pasti paling dekat itu Samarinda. Paling jauh pasti Bandung, Jogja, kayak gitu sih. Sudah ada. Tapi generasi penerusnya Asoka ini yang belum ada. Itu dia Asoka. Kita kan tahu dulu band Asoka. Betul. Gitu. Tahu. Nah, itu band Asoka itu sangat terkenal betul dari Kabupaten Kutai Timur. Betul. Nah, generasinya yang belum ada. Nah, itu dia. Saya kalau tidak salah ya, band Asoka itu dulu, nggak tahu cerita teman-teman juga yang sempat dinyanyikan lagunya sama Peter Pan ya? Enggak itu. Lainnya. Hoax itu. Hoax ya? Rame aja. Itu dia bilang. Betul kan, tapi ya luar biasa juga. Artinya musiknya narasinya bagus lah gitu. Bro, kita kembali ke cerita-cerita tentang MTMA tadi itu. Oke, bro. MTMA ini konsennya kemana dia, Bu? Mau arah kemana ini? Oke. Terkait MTMA, My Trip, My Adventure sendiri, kebetulan saya sebagai ketuanya. Saya juga baru juga nih Bang, ditunjuk jadi ketua untuk region Kabupaten Kutai Timur. Tujuan saya ngebawa MTMA ini, saya mau viralkan kembali MTMA di dalam kegiatan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Saya tahu, tapi saya nggak punya datanya. Saya hanya tahu bahwa objek wisata di Kabupaten Kutai Timur itu berpotensi internasionalnya, bukan lagi nasional ya. Saya berbicara. Karena saya sendiri pernah menggeturkan orang asing di Kabupaten Kutai Timur. Saya bawa dia ke Preva. Waktu itu saya kenalkan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kutai Timur sendiri. Tapi karena keterbatasan pengetahuan saya terkait masalah objek wisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini, ya jadi saya cuma ngasih tahu yang sepengetahuan saya aja waktu itu. Dan kebetulan dia suka. Saya punya buktinya, saya punya dokumentasinya waktu itu. Saya bawa orang Jerman namanya Mark waktu itu. Saya juga bawa orang Belanda namanya Sandra Prujin waktu itu. Saya bawa ke Preva. Dia pengen banget ngelihat orang hutan itu secara langsung. Padahal di Malaysia juga ada sebenarnya, tapi entah kenapa dia mau di Kutim, di Indonesia itu di Kutim gitu loh. Nah, saya bertujuan bahwa wilayah-wilayah lain ya, selain Sangatta ya di Kabupaten Kutai Timur, kami bisa eksplor
terkait objek wisatanya bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk meng-blow up objek wisata yang ada di wilayah tersebut. Contohnya mungkin tuh Lombok yang kita bisa hidupkan kembali pantainya yang dulunya jadi ikonik banget di desa itu. Kenapa saya bilang ikonik? Karena setiap lebaran, setiap hari-hari besar di situ akan dipadati oleh pengunjung domestik maupun pengunjung maksudnya pengunjung lokal yang ada di Sangatta maupun pengunjung wilayah-wilayah lain. Contoh kayak Bontang, Samarinda. Saya sempat karena saya ada warung di situ waktu itu kan. Jadi saya kalau ada pengunjung saya tanyain gitu loh, dari mana? Ada yang bilang saya dari Samarinda. Kok tahu tuh Lombok? Waktu itu sosial media sangat minim kan waktu itu gitu. Tapi kok tahu Lombok dari cerita keluarga, dia bilang pengen tahu tuh Lombok bagaimana. Nah, itu yang kami mau hidupkan kembali. Jadi wilayah-wilayah yang belum tereksplor oleh pemerintah atau ya maksudnya pemerintah, nah kami yang mau mensupport itu. Nah, kami datangin, kami blow up bahwa ini wilayahnya perlu ini untuk kita kembangkan. Nah, yang sekarang ramai dibicarakan itu Pantai Teluk Ka'bah. Pantai Teluk Ka'bah. Dan ada beberapa tempat lagi yang memang kita harus datangin sih. Terus kita angkat ke sosial media. Nah, itu dia, Bro. Tadi sudah disinggung berkenaan dengan kerja-kerja daripada MTMA, apalagi kemudian Prefab sudah internasional kira-kira sebagai kancah di Kutai Timur, bahwa objek pariwisatanya ada loh yang bagus-bagus kira-kira gitu. Pertanyaan saya, Bro, kan kalau berpariwisata itu apalagi mungkin turis-turis asing, entah Australia, Jerman dan seterusnya, kan pasti butuh guide itu yang pandai berkomunikasi bahasa seperti mereka lah. Butuhkah begitu juga, Bro? Ya kalau untuk sekarang kan kayaknya belum deh. Nah, tapi pada saat nanti telah ramai ya kita lihat aja lah. Saya pernah ke satu wilayah di objek wisata Gili Terawangan. Saya ke sana kan. Waktu saya ke Gili Terawangan itu anak bocah usia lulus SMA itu udah pandai semua berbahasa Inggris. Kenapa? Karena memang yang datang ke sana pasti pakai bahasa Inggris gitu loh. Jadi mungkin karena terbiasa kali ya. Nah, itu mungkin pandangan saya. Nah, mungkin kalau misalnya juga objek wisatanya di sini didatangin dengan banyaknya orang asing, pasti bisa juga. Bisa juga. Karena simple aja, karena terbiasa itu lagi sifatnya yang kita bilang. Tapi kalau terkait perlu apa tidak aja, kalau untuk sekarang sih nggak perlu. Tapi untuk mempromosikannya itu perlu. Mempromosikan menggunakan bahasa internasional Inggris yang kita maksud tadi itu perlu. Nah, itu dia, Bro. Tentu kalau berbicara tentang pariwisata kan pasti akses itu, entah mungkin jalan atau mungkin resort, entah mungkin angkutan ke situ. Anggap saya misalnya kita lihat di Teluk Lombok itu, mungkin jalannya aksesnya belum maksimal ya. Ada sih tapi mungkin belum maksimal, mungkin tong sampah atau mungkin apalah perbaruan. Kira-kira peranan pemerintah perlu masuk enggak untuk ke wilayah-wilayah hal tersebut itu, Bro? Ke wilayah situ itu. Saya sambil bakar rokok. Nah, aman. Biar santai. Aman. Tegang juga ini. Saya selalu menyinggung pemerintah untuk mensupport pembangunan yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini. Dan terkait fasilitas itu sendiri, menurut saya itu penting sekali. Penting sekali, Bang. Karena akses buat menuju ke sana, gitu kan. Betul. Dan sekarang pemerintah kalau untuk wilayah Teluk Lombok sudah mulai pelan-pelan. Sudah mulai. Dan saya sukanya Karang Taruna di wilayah Sangkima. Kenapa saya cerita tentang Sangkima? Karena saya juga orang di situ kan. Wilayah Sangkima, Karang Tarunanya itu aktif. Aktif renov objek wisata yang berpotensi memberikan income untuk desanya sendiri. Kayak gitu loh. Karang Taruna di sana, dan ada beberapa spot-spot itu yang dia cat warna-warni, yang dulunya kusam jadi berwarna. Kayak gitu kan. Sekarang teman-teman Karang Taruna di sana, dan saya berharap setiap Karang Taruna yang berada di desa-desa yang lain juga harusnya seperti itu. Gitu loh. Dia mengekspor juga objek wisata yang dia miliki sebenarnya, dan memberitahu ke pemerintah bahwa ini ada tempat kami yang bisa
dikunjungi oleh wisata lokal. Awal luar biasa, contoh kayak gua. Saya juga pernah bro ke gua yang ada di Pengadaan Baru atau nggak salah Pengadaan Lama. Iya. Saya ke gua di situ, itu potensi objek wisatanya sangat tinggi loh sebenarnya. Tapi karena aksesnya, karena infrastruktur lah, fasilitasnya yang kurang memadai, jadi orang tuh kurang banget datang ke sana. Contoh juga kayak air terjun yang ada di Kaliorang. Ntar kata Rimba ya. Iya kan? Ya itu